Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata pelajaran operasi pemeliharaan dan jaringan utama, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan antara jaringan distribusi layanan tembaga ke semi fiber menuju fiber optik, atau biasa dikenalnya dengan teknologi layanan PSTN menuju jaringan MSAN. Kemudian yang terbaru ialah Metro Ethernet. Seperti itu. Oke. Di sini terlihat sebuah gambaran atau kondisi real instalasi pengkabelan dengan menggunakan jalur kabel menuju ke rumah pelanggan. Oke. Sebelumnya kalian harus memahami dulu apa sih arti trade-in dengan trade-off, apa hubungannya dengan perkembangan jenis distribusi layanan saat ini, di mana proyek pergantian sistem yang lama dengan yang baru, yaitu dengan proses trade-in memasukkan sistem baru, kemudian disusul dengan proses trade-out di mana mencabut sistem lama. Oke, sebelumnya jaringan distribusi layanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan lokal tembaga atau JARLOKAT dari STO (Sentral Telepon Otomat) sampai dengan pelanggan masih berupa kawat tembaga. Yang kedua ada jaringan campuran atau semi fiber, ialah gabungan antara serat optik dengan kawat tembaga, di mana pergantian kabel primer atau tembaga ini dari STO dengan serat optik dan digunakan MSAN sebagai pengganti RK-nya pada kawat tembaga untuk terminasi serat optiknya. Dari MSAN ke pelanggan berupa jaringan tembaga yang sudah terpasang. Dan yang terakhir ada jaringan optik atau JARLOKAT. Dia berupa serat optik dari STO sampai dengan pelanggan atau full kabel fiber optik seperti itu. Oke, langsung saja saya jelaskan tentang jaringan akses tembaga terlebih dahulu atau konfigurasi jaringan PSTN (Public Switch Telephone Network). Di sini dari pusat sentral akan diteruskan menuju perangkat MDF. Dari perangkat MDF tersendiri akan menuju RK. Dari RK menggunakan kabel primer dengan MDF, dan dari RK menuju DP dia menggunakan kabel sekunder, dan dari DP akan dilanjutkan menuju rumah pelanggan. Di sini ada sisi KTB, kotak terminal batas, yang akan dilanjutkan menggunakan RJ11 dari roset menuju ke telepon. Ya, ini penjelasan atau gambaran lebih ringkasnya dan lebih lengkapnya. Ada sentral. Sebelumnya sentral itu memiliki 3 jenis. Ada sentral NEAK, sentral USB, dan sentral ATMP. Dari sentral akan diteruskan menuju MDF. MDF ini berupa kawat tembaganya. Setiap pelanggan memiliki 1 port. Dan akan dilanjutkan lagi menuju RK, akan transit bisa menggunakan manhole atau handhole, ada kabel bawah tanah atau bisa disebut dengan kabel primer. Dari RK akan dilanjutkan ke tiang telepon atau biasa kita sebut DP menggunakan kabel sekunder, dan dari DP menuju ke KTB menggunakan kabel drop wire seperti itu, dan akan dilanjutkan menuju roset dan telepon. Dan ini adalah gambaran foto fisik dari setiap perangkatnya, dimulai dari sisi sentral. Sisi sentral ini berupa modul-modul dan akan dilanjutkan ke ruang MDF berupa banyak kabel kawat tembaga, dan akan diteruskan menuju perangkat RK, rumah kabel, dan akan dilanjutkan ke tiang telepon atau DP. Dari tiang telepon ini menuju ke KTB. Dari KTB akan dilanjutkan ke roset menggunakan RJ11 ke pesawat telepon. Itulah gambaran dari jalur jaringan tembaga PSTN ini.
Oke, masuk yang kedua, yaitu jaringan campuran atau biasa kita sebut dengan jaringan EMSAN, semi fiber, di mana gabungan antara serat optik dengan kawat tembaga. Jika dilihat dari blok diagram, terlihat sisi sentralnya ini sudah menggunakan kabel FO. CO di sini adalah central office, seperti itu. Nah, dari OLT akan dilanjutkan atau diteruskan menuju EMSAN tanpa harus transit di bagian ODF ini. Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau dari untuk EMSAN, OLT akan dilanjutkan menuju EMSAN lalu ke DP dan ke rumah pelanggan, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah perangkatnya, perangkat dari EMSAN, multi service access node. Di sini ada sisi kabel FO dan sampingnya ada sisi kabel tembaga. Oke, ini adalah perangkatnya. Contoh perangkat jaringan semi fiber itu sendiri. Ini dimulai dari perangkat CO-nya, Central Office, ada Metro Ethernet, di sini ada E-Trans atau Equipment Trans transmisinya menuju ke OLT, modul OLT di sini, dan akan dilanjutkan menuju EMSAN. Nah, dari EMSAN ini akan diteruskan menuju tiang telepon. Dari tiang telepon akan dilanjutkan ke rumah pelanggan. Di sini menggunakan modem ADSL, dan akan dibagi ke beberapa perangkat. Di sini ada splitter pembagi untuk kabel telepon, dan di sini ada beberapa perangkat RJ45 bisa menggunakan hub, seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir. Ini ada jaringan akses fiber optik atau biasa kita kenal dengan FTTX, di mana X ini banyak. Namun dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang fiber to the home. Ini adalah gambaran umum dari jalur FTTX itu sendiri. Dan ini jalur untuk FTTH, fiber to the home. Oke, langsung saja. Dari pusat sentralnya, di sini ada sisi Metro Ethernet. Metro Ethernet ini akan terhubung ke OLT, atau OLT di sini adalah Optical Line Terminal, dan akan dilanjutkan menuju ODF, Optical Distribution Frame, menggunakan kabel patch cord. Dan dari ODF ini akan dilanjutkan menuju ODC. ODC adalah Optical Distribution Cabinet. ODC biasa kita kenal juga dengan FDT, Fiber Distribution Terminal. Itu sama saja ODC dengan FDT. Nah, kabel penghubungnya biasa kita sebut dengan kabel feeder. Ada lagi dari ODC akan dilanjutkan menuju ODP. ODP ialah Optical Distribution Point, atau biasa kita sebut dengan FAT juga, Fiber Access Terminal. Nah, dari ODP ini menuju ODC menggunakan kabel distribusi. Oke, dari ODP lanjut menuju OTP menggunakan kabel drop core karena dia menggunakan optik. OTP di sini adalah Optical Termination Premise menuju ke pelanggan. Dari OTP ini akan dilanjutkan menuju roset optik menggunakan kabel indoor. Dan dari roset optik akan dilanjutkan menuju perangkat namanya ONT, Optical Network Termination, yang akan dibagikan menuju layanan triple play, bisa menggunakan telepon, data bisa menggunakan laptop, dan internet TV, seperti itu. Namun menuju ke TV ada perangkat tambahan namanya STB, set top box, seperti itu. Ini adalah layanan dari jenis fiber to the home. Ya, di sini ada perangkat dari jalur FTTH itu sendiri, dimulai dari perangkat sisi sentralnya, ada Metro Ethernet menuju equipment transmisinya, lalu akan dihubungkan menuju OLT. Dari bagian OLT ini akan dilanjutkan ke ruang FTM, atau biasa kita sebut dengan ruang ODF, di mana FTM ini ialah Fiber Termination Management. Dia terbagi menjadi dua rak, yakni ada Equipment Access atau E-Access dengan O-Access, yaitu OSP Access, di mana E-Access ini ialah kabel yang terhubung dengan perangkat sentral, sedangkan O-Access ialah menuju kabel pelanggan.
Oke, dari ruang ODF ini atau FTM akan dilanjutkan ke perangkat ODC menggunakan kabel feeder. Dari ODC ini akan diteruskan menuju ODP menggunakan kabel distribution. Oke, ternyata ODP ini jenisnya ada 3. Ada ODP closure, ODP pole atau wall, dan terakhir ada ODP pedestal. Dan akan dilanjutkan menuju ke rumah pelanggan menggunakan kabel drop cord menuju ke OTP. Dari OTP nantinya akan dilanjutkan menuju roset optik yang akan ditransmisikan ke ONT. Dari ONT akan dibagikan ke triple play layanan dari TV, data, dan telepon. Seperti itu. Ya, cukup sekian pemaparan mengenai perbedaan antara PSTN, MSAN, dan Metro Ethernet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.